Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas cerita tentang seorang wanita yang menghilang karena perbuatan kekasihnya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I just need to have her remains because I want to know where she is. When the healing will begin, once I know what happened and where she is. Clarissa Ann Culberson yang lebih dikenal dengan nama Carrie lahir pada tanggal 31 Januari 1974 di Blanchester, Ohio. Ibunya menggambarkan dirinya sebagai sosok yang ceria, tulus dan menyenangkan. Pada usia 22 tahun, Carrie tinggal bersama ibu dan saudara perempuannya. Carrie saat itu bekerja paruh waktu sebagai tukang manikur di dua salon yang berbeda. Dia juga sudah mulai berkencan dengan seorang pria bernama Vincent Down pada tahun 1994. Vincent bukanlah seorang pria baik-baik. Pada saat dia mulai berkencan dengan Carrie, dia baru saja dibebaskan dari penjara. Dan hubungan mereka pun juga tidak berjalan dengan mulus. Salah seorang teman dari Carrie yang bernama Cicely bersaksi tentang hubungan mereka. Pernah satu kali Carrie mendapatkan telepon dari seorang pria tak dikenal. Carrie saat itu menjawab teleponnya di kamar dan Vincent yang saat itu berada di apartemen juga ikut mengangkat telepon lain yang terletak di dapur untuk ikut mendengarkan perbincangan mereka. Ketika Carrie menutup telepon, Vincent masuk ke kamar dan menyeret Carrie ke dapur. Vincent memberitahu Cicely kalau dia dan Carrie akan pergi keluar untuk mencari pria yang tadi menelpon. Anehnya 10 menit kemudian Carrie kembali ke apartemen sendirian. Cicely bertanya padanya apakah perlu melapor ke polisi, tetapi Carrie bilang tidak. Dia menambahkan kalau dia takut dengan apa yang akan dilakukan Vincent jika sampai melibatkan polisi. Juga ada beberapa insiden lainnya sampai melibatkan fisik. Insiden terakhir yang diketahui Cicely terjadi pada bulan Juni 1996. Dia bersaksi kalau dia melihat Carrie muncul di rumahnya dengan banyak goresan di mukanya. Sepertinya semua orang dalam kehidupan Carrie tahu tentang semua kejadian itu, termasuk bosnya di tempat kerja, Desiree Gruber, yaitu pemilik salon di mana Carrie bekerja. Desiree bersaksi kalau dia melihat Carrie dengan mata lebam pada banyak kesempatan yang berbeda. Dan saat dia mengkonfrontasi hal itu, Carrie menjawab kalau dia memiliki alergi dan suka menggaruk wajahnya saat dia sedang tidur. Tetapi Desiree tahu kalau itu bohong dan dia memberitahu Carrie bahwa kalau dia tidak percaya. Carrie menangis dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan semua perlakuan buruk Vincent terhadapnya. Di bulan April 1996, saat itu Carrie datang ke salon untuk mengambil gajinya. Desiree yang melihat penampilannya menjadi sangat terkejut. Dia melihat Carrie dipenuhi memar dan goresan. Dia memberitahu Desiree kalau dia habis bertengkar dengan Vincent setelah mobil jeepnya kehabisan bensin. Saat itu Vincent sangat marah sampai Carrie mengalami memar parah di seluruh wajah, lengan, leher, dan punggungnya. Beberapa bulan kemudian Carrie muncul di salon dengan luka jahitan besar di kepalanya. Saat ditanya, Carrie menjawab kalau dia baru saja dari rumah sakit mendapatkan 5 jahitan di kepalanya karena ada insiden pemanas ruangan dengan Vincent. Saat itu sebenarnya Carrie sudah sangat takut dengan Vincent, namun dia tidak bisa lepas dari dirinya. Desiree merasa terdorong untuk membantu Carrie. Dia bahkan sudah berbicara dengan suaminya tentang bagaimana rencana mereka. Apakah dengan memberikan uang atau menawarkan untuk menerbangkan Carrie kemanapun dia mau pindah. Desiree mengajukan tawaran itu kepada Carrie, tetapi langsung ditolak olehnya. Dia menjawab kalau dia tidak bisa melakukan itu dan mulai menangis. Carrie cerita kalau Vincent mengancam akan menghabisi nyawa seluruh keluarganya kalau dia pergi meninggalkannya. Sebenarnya Carrie sudah melaporkan pelecehan ini sebanyak 3 kali ke polisi. Namun Vincent tidak pernah ditangkap atau didakwa. Sampai akhirnya terjadi insiden pemanas ruangan yang mengakibatkan Vincent akan diadili. Ibu Carrie, Debra, bahkan pernah juga melaporkan Vincent ke polisi
karena tak sengaja memukulnya saat melindungi Carrie dari serangannya. Sayangnya, tidak pernah ada dakwaan terhadap Vincent. Pada tanggal 27 Agustus 1996, saat itu Carrie baru saja selesai menonton pertandingan voli bersama temannya. Carrie meminta Cicely untuk mengantarkannya pulang. Tetapi dia meminta Cicely untuk memutari rumah Vincent 2 kali dulu untuk memastikan Vincent ada di rumahnya sebelum akhirnya dia pulang sendiri ke rumahnya. Masalahnya rumah Vincent itu hanya berjarak 3 blok dari rumah Carrie, sehingga sangatlah mudah untuk pergi ke rumah Carrie kapan saja dia mau. Tak lama setelah dia pulang ke rumah, salah satu tetangganya melihat mobil Carrie pergi keluar dengan lampu dimatikan. Keluarga Carrie percaya bahwa pada saat itulah Carrie telah diculik. Beberapa saat setelah tengah malam, seorang tetangga bernama Billy Joe terbangun karena mendengar suara yang sangat keras. Dia mengintip dari jendela dapur dan terlihat dengan jelas Vincent saat itu mengejar Carrie di halaman depan rumahnya. Dan mobil Carrie terlihat diparkir di persimpangan jalan. Billy juga mendengar Carrie berteriak minta tolong. Dan dia juga melihat Vincent meraih Carrie dan meninjunya di muka. Billy menjadi ketakutan dan lari membangunkan suaminya untuk ikut membantu. Tetapi saat mereka sampai di jendela itu, Vincent dan Carrie sudah pergi. Dan hanya terdengar bunyi decit ban dari kejauhan. Di hari itu juga sekitar pukul 3 dini hari Vincent muncul di depan rumahnya. Kakak iparnya Lori Baker membukakan pintu dan terkejut melihat Vincent muncul dengan tidak menggunakan kemeja dan sepatu. Dia saat itu hanya mengenakan celana jeans dan ada noda darah di lengan, dada dan celananya. Rupanya dia mau meminta tolong sesuatu ke saudara tirinya yang bernama Tracy Baker. Dan pada pukul 3:45 dini hari, mereka berdua keluar rumah membawa senjata api dan beberapa kantong sampah. Di pukul 6 pagi mereka berdua kembali ke rumah dan Lori dengan jelas melihat baju mereka terkena noda darah. Dan Tracy juga meminta Lori untuk mencucikan baju mereka. Dan bilang kalau ada yang bertanya katakan saja dia tidak melihat mereka sejak pukul 3 pagi dini hari. Di pukul 11 siang, Vincent menelpon ke salon Carrie untuk mencarinya. Sebenarnya shift kerja Carrie mulai jam 2 siang, tetapi Carrie tidak muncul kerja di hari itu. Dan Vincent juga tidak pernah mencarinya lagi lewat telepon. Setelah Carrie tidak muncul untuk bekerja, temannya Tonya mulai mencarinya. Dia pergi ke rumah orang tua Carrie dan kemudian pergi juga ke rumah ayah Vincent. Vincent saat itu ada di sana dan memberitahu bahwa dia sudah tidak melihat Carrie sejak hari Minggu. Dan pada tanggal 29 Agustus, ayah Vincent yang bernama Lawrence Baker menelpon detektif yang menangani kasus Carrie untuk mengkonfirmasi alibi Vincent yang katanya sedang tidur di rumahnya di dini hari kejadian. 3 hari setelah Carrie hilang, anjing polisi akhirnya mencium aroma Carrie di salah satu properti anggota keluarga Vincent di Brown County. Aroma itu tercium dari dalam kolam dan kolam dikeringkan pada hari berikutnya, tetapi tidak ada yang ditemukan. Namun ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah anjing itu mencium aroma dari dalam kolam, mereka tidak segera mengeringkan kolam di hari itu juga, melainkan dilakukan esok harinya dan meninggalkan kolam semalaman tanpa pengawasan polisi. Lori Baker ingin memberikan pernyataannya kepada polisi, tetapi dia takut apa yang akan terjadi jika Vincent dan Tracy mengetahuinya. Lori meminta detektif untuk datang ke lokasi pribadi, muncul hanya dengan baju casual. Juga meminta polisi untuk tidak merekam pembicaraan mereka. Dan akhirnya dia bertemu dengan detektif pada 2 kesempatan yang berbeda. 9 hari setelah kehilangannya, lebih dari 300 sukarelawan menghabiskan akhir pekan mereka mencari Carrie dan mobilnya yang hilang. Keluarga Carrie juga menawarkan hadiah $10.000 atau 140 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan. Tetapi pencarian tidak menemukan petunjuk apapun sampai saat ini. Selama persidangan Vincent atas insiden pelecehan pemanas ruangan, Ibu Carrie bersaksi tentang pelecehan yang terjadi kepada anaknya. Dia memastikan kalau foto-foto wajah Carrie yang memar adalah perbuatan Vincent semua.
Ibunya Carrie juga bersaksi tentang insiden pemanas ruangan. Pembela memanggil beberapa saksi lagi yang melihat Carrie atau mobilnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa membuktikannya atau 100% yakin kalau itu benar. Penuntut memiliki dua teori mengapa Vincent menghabisi nyawa Carrie. Yang pertama adalah dia hanya terobsesi dengan Carrie dan tidak ingin orang lain memilikinya jika dia sendiri tidak bisa. Yang kedua adalah dia ingin melarikan diri dari tuduhan insiden pemanas ruangan, karena dia akan diadili atas tuduhan itu seminggu setelah Carrie menghilang. Pada tahun 1997, Vincent akhirnya ditangkap dan dihukum karena pembunuhan dan penculikan. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan di tahun 1998, saudara tirinya Tracy Baker juga dihukum karena merusak bukti dan menghalangi keadilan terkait dengan hilangnya Carrie. Namun akhirnya Tracy dibebaskan pada tahun 2005. Ayah Vincent juga didakwa menghalangi keadilan dan merusak bukti, tetapi dia dinyatakan tak bersalah karena kurangnya bukti. Pada tahun 2001, keluarga Carrie mengajukan gugatan kematiannya salah terhadap Departemen Kepolisian, menuduh mereka mengacaukan penyelidikan atas hilangnya Carrie. Dasar gugatannya adalah polisi meninggalkan kolam tanpa pengawasan semalaman. Dan benar, keesokan harinya saat kolam dikeringkan, terlihat jelas ada jejak kaki di dasar kolam. Juri memihak keluarga Carrie dan mereka memenangkan tuntutan itu. Orang tua Carrie mendapatkan $3 juta atau 42 miliar rupiah dan adik perempuannya mendapatkan $750.000 atau hampir 10 miliar rupiah. Pada tahun 2015, Vincent menggugat Departemen Rehabilitasi Ohio di mana seekor anjing penjara menyerangnya. Dia di situ bekerja untuk melatih anjing dan terapi hewan peliharaan. Anjing itu tiba-tiba menggigit potongan besar dari hidung Vincent dan melukai wajahnya. Dari luka itu menyebabkan cacat permanen pada wajahnya serta ada jaringan parut dan kerusakan saraf dan gusi. Awalnya dia meminta ganti rugi $25.000, tetapi akhirnya setuju hanya mendapatkan $7.500 atau sekitar 100 juta rupiah. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah betul tubuh Carrie awalnya disembunyikan di dalam kolam dan akhirnya dipindahkan? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!